Parentification ya, fenomena parentification. Mungkin terminologinya nggak cukup banyak orang pernah mendengar kata-kata ini. Tapi sebetulnya kalau kita jabarin fenomenanya, deskripsinya, cukup sering terjadi di sekitar kita. Jadi apa sih parentification? Mungkin bayangin gini, ketika kamu masih umur 10 tahun, tapi di usia itu saat pulang sekolah, kamu bukannya main sama teman, bersepeda misalnya dan lain-lain, tapi kamu justru mikirin, adik aku udah makan belum ya? Atau misalnya, mamaku kayaknya lagi ada masalah deh, aku harus apa ya biar bikin mama aku nggak sedih lagi. Nah, situasi ini disebut dengan parentification, ketika peran orang tua diambil alih oleh anak. Kalau dari segi teori, parentification ini bisa kita lihat tipenya tuh ada dua. Pertama itu instrumental, yang kedua adalah emosional. Instrumental ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kali ya, yang praktikal. Ketika anak dialihkan nih perannya orang tua ke anak ketika dia harus mengurus rumah. Mungkin misalnya memasak sampai akhirnya mencari uang. Sementara emosional ini berkaitan dengan emosi. Ketika anak misalnya menjadi terapisnya orang tua. Jadi ketika orang tua punya masalah, dia akan membantunya. Nah, kedua hal ini itu adalah membuat situasi di mana peran orang tua digeser nih ke anak. Inilah yang disebut dengan parentification. Tanda-tanda seorang anak mengalami parentification. Sebetulnya tanda-tanda ini nggak perlu sampai yang dramatisir ya. Justru tanda-tanda kecil itu juga bisa kita lihat sebagai tanda seorang anak mengalami parentification. Mungkin yang pertama, ketika dia selalu mendapatkan tugas di rumah, kayak misalnya menjaga adik, mengurus rumah, memasak, dan lain-lain. Kedua, ketika dia menjadi mediator nih, ketika orang tuanya selalu punya masalah. Jadi ketika orang tuanya punya masalah, dia punya peran menjadi mediator di tengah-tengahnya. Ketiga, dia mungkin jadi susah minta tolong sama orang lain. Keempat, dia juga jadinya susah untuk bilang tidak ketika ada orang yang meminta bantuan dia. Ini sebetulnya tanda-tanda kecil, tapi ketika hal ini terus terjadi secara konsisten, ketika anaknya masih kecil, sangat mungkin ini menjadi tanda bahwa anak tersebut mengalami parentification. Walaupun mungkin bisa digarisbawahi dulu, bahwa yang tadi saya sebutkan, belum tentu artinya kalau aku ngalamin ini berarti aku parentification. Nggak juga. Harus dialamin secara konsisten dan dalam waktu yang panjang. Oke, sekarang kita akan ngomongin faktor-faktor yang meningkatkan resiko seorang anak mengalami parentification. Kalau kita ngomongin faktor-faktor, sebetulnya nggak ada faktor utama kali ya. Banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Mungkin kita lihat dari satu, ketika terjadi suatu kondisi tidak terduga. Let's say salah satu orang tuanya meninggal. Ayah meninggal nih misalnya. Kemudian akhirnya ibu harus bekerja dari pagi sampai malam, punya anak dua. Yang satu sudah sekolah, yang satu masih kecil. Secara nggak langsung akhirnya si anak yang pertama lebih tua ini mau nggak mau mengurus rumah, mengurus adiknya, dan lain-lain. Kedua, ketika kondisi orang tuanya tidak memadai, punya penyakit mental atau penyakit fisik, yang akhirnya dia tidak bisa memenuhi perannya sebagai orang tua. Yang ketiga, masalah ekonomi. Kalau kita ngomongin masalah ekonomi, ini agak sulit untuk kita kontrol. Seandainya memang keluarga ini berasal dari sosial ekonomi rendah gitu ya teman-teman. Artinya, orang tuanya kemungkinan besar harus bekerja dari pagi sampai malam. Mau nggak mau, si anak ini jadinya ya udah, dia akan mengurus bagian rumah dan adik-adik ya, atau justru mengurus dirinya sendiri. Keempat, mungkin kita ngomongin faktor budaya. Di Indonesia sendiri, masih cukup banyak keluarga yang menganggap anak itu sebagai investasi. Investasi artinya mereka menganggap ya sudah, kalau aku punya anak ini pasti akan membantu aku. Kedepannya ketika aku udah tua, anak ini pasti akan membantu aku. Jadi saat kecil pun sudah dilatih, kalau kita bilangnya, latih untuk membantu si orang tua ini menjalani perannya sebagai orang tua.
Terus yang kelima, mungkin kita baru ngomongin pola asuh. Apakah pola asuh mempengaruhi atau menjadi faktor meningkatnya resiko seorang anak mengalami parentification? Bisa jadi. Tapi kalau kita ngomongin pola asuh yang mana, ini bisa macam-macam. Mungkin beberapa orang ada yang bilang, apa otoriter ya? Apa permisif gitu? Kalau dari otoriter, ya mungkin aja. Karena kan di sini orang tuanya sifatnya satu arah ya. Akhirnya ya udah dia akan meminta anaknya, ya udah kamu harus bisa membantu mama atau papa melakukan A, B, C, D. Jadi anaknya nggak punya pilihan, karena itu satu arah sifatnya. Kedua, kalau kita ngomong permisif, mungkin aja orang tuanya kan di sini tidak terlibat ya, gitu. Akhirnya ya sudah, anak mau nggak mau pelan-pelan, ya udah deh kayaknya aku yang melakukannya. Atau misalnya adiknya terlalu dimanjain, permisif kan satu dimanjain. Terus kakaknya ngerasa, aduh kok adik aku nggak pernah dapat aturan dan boundaries ya dari orang tuaku. Mau nggak mau mungkin tanpa sadar akhirnya dia yang kebagian untuk memberikan boundariesnya, rules-nya. Justru yang paling sering atau jarang diomongin pola asuh neglect, jadi diabaikan. Pola asuh yang diabaikan untuk saya itu faktor yang lebih tinggi dibandingkan tadi ya otoriter lah, permisif lah. Kenapa? Karena di sini artinya orang tua tidak hadir sama sekali, secara fisik maupun emosional. Akhirnya anak secara nggak langsung dia akan menjadi orang tua untuk dirinya sendiri maupun adik-adiknya. Kalau kita ngomongin budaya, betul banget di Indonesia ini budayanya semacam kayak gotong royong. Anak itu akan dianggap baik kalau berbakti dengan orang tua. Berbakti itu apa? Ya nurut sama orang tua, bantu orang tua. Dan cukup sering betul sekali anak sulung, anak pertama gitu ya, di stereotipkan sebagai anak yang nantinya akan menggantikan orang tua menjadi tulang punggung gitu ya. Nah, ini betul bisa banget akhirnya meningkatkan resiko anak tersebut ya mengalami parentification secara nggak langsung. Dan hal ini seringkali dititik beratkan kepada anak pertama, yaitu si anak sulung ini ya. Sangat mungkin pola tadi ya, berbakti dan harus mengurus rumah adik-adik yang diberikan kepada anak pertama itu menjadi keterbiasaan dan akhirnya menjebak dia ke dalam parentification. Jadi sangat mungkin stereotip ini itu mempengaruhi atau meningkatkan resiko anak tersebut mengalami parentification. Mungkin kurang tepat kalau kita ngomonginnya ada peningkatan tren parentification di zaman sekarang. Tapi kalau kita ngomonginnya apakah ada peningkatan di kelompok-kelompok tertentu, ya mungkin aja gitu loh. Kalau dulu, zaman dulu ya, mungkin parentification terlihat jelas. Jadi orang-orang yang terbuka untuk menunjukkan bahwa ya kita sedang melakukan parentification kepada anak kita. Tapi kalau sekarang, ini sifatnya mungkin lebih tidak terlihat, lebih subtle gitu teman-teman. Tapi, karena kita udah ada sosmed ya teman-teman, semua perilakunya itu ya kalau misalnya tampaknya di luar hal wajar, itu masuk ke dalam internet dan booming, akhirnya lebih gampang terlihat. Nah, hal ini juga yang akhirnya kan meningkatkan kesadaran orang-orang terkait parentification. Jadi kalau dibilang meningkat sih kayaknya nggak juga, tapi kalau kita ngomongin per kelompok, misal sekarang ekonomi memang kita lagi naik turun, jadi hal ini pasti tidak menguntungkan untuk orang-orang yang berada di keluarga yang sosoknya menengah ke bawah. Oke, apakah ada perbedaan pola parentification di orang-orang zaman dulu sama orang-orang kita yang sekarang ya? Ada. Bedanya apa? Kalau di orang-orang yang zaman dulu teman-teman, tampaknya wajib untuk berbakti dengan orang tua. Jadi apa yang dilakukan? Mengasuh adik, membantu mengasuh adik, mengurus rumah, membantu mencari uang misalnya, dan lain-lain. Itu dianggap hal yang wajar, karena itu adalah bagian dari berbakti kepada orang tua. Sementara kalau sekarang, hal itu dianggap cukup negatif. Kenapa? Karena kita, masyarakat sekarang, lebih aware dengan kesehatan mental dan dampaknya terhadap individu. Jadi,
bentuknya ya lagi ya, lebih subtle. Tetap ada, bukan berarti nggak ada. Masih kok ada beberapa orang yang mengalami parentification. Tapi sifatnya lebih subtle. Kalau dulu terang-terangan dan terbuka, ya memang harus seperti ini. Kalau sekarang, kita pelan-pelan aja. Kita ngomongin sandwichnya dulu ya. Orang yang menjadi atau mengalami atau berada di dalam sandwich generation, artinya individu ini terjebak nih teman-teman. Dia diharuskan untuk membantu atau bertanggung jawab terhadap generasi dia nih sebelumnya, yaitu orang tua, dan juga yang di bawahnya, misalnya adik-adiknya, atau bahkan ketika dia sudah punya anak. Jadi dia terjebak di tengah-tengah. Apakah parentification itu bisa meningkatkan kerentanan akhirnya individu ini mengalami sandwich generation? Sangat mungkin. Kenapa saya bilang mungkin? Gini, ketika individu ini sudah terbiasa atau orang tuanya menganggap parentification menjadi sesuatu yang wajar untuk anak ini alamin, artinya dia sudah terbiasa dari kecil untuk ngurusin berbagai hal atau untuk menggantikan peran orang tua. Ketika sudah terbiasa, saat besar itu mau nggak mau pasti akan terbawa. Pelan-pelan, jadi nggak enak kalau misalnya nggak bantu orang tua. Kasihan nanti adik aku gimana? Orang tua pun karena dari kecil sudah dibantu sama anak ini, pasti punya, bukan pasti sih, kemungkinan besar lah kita bilangnya, kemungkinan besar mereka juga akan ada ekspektasi bahwa anak ini besarnya pasti akan membantu aku sebagai orang tua untuk menjalani hidup, baik untuk dirinya maupun ya adik-adiknya. Jadi sangat mungkin ya kedua hal ini itu saling berhubungan. Kalau kita ngomongin dampak psikologis, setiap orang itu pasti ngasih respon yang berbeda-beda. Jadi apa yang saya sampaikan ini belum tentu dialamin setiap individu yang mengalami parentification. Tapi kalau secara general gimana? Apakah ada dampak psikologis? Tentu pasti akan ada dampak psikologis. Dampak yang pertama, dia harus bekerja 2 kali lipat loh. Artinya dia akan burn out. Pasti dia juga akan stres. Stres ini kan stresornya banyak nanti dia akan ngalamin ya. Stresor dari keluarganya dan juga ya keluarga dia sendiri, yaitu istri dan anak-anaknya misalnya seperti itu. Gangguan atau permasalahan psikologis itu banyak teman-teman. Dari burnout, kalau misalnya nggak ditangani ya jadinya stres. Stres bisa cemas, cemas bisa depresi, dan lain-lain. Tapi, baik lagi, respon tiap individu itu berbeda. Ini hanya cuman ya general yang saya sampaikan ya. Bagaimana munculnya tergantung individunya. Ada kok beberapa orang yang mengalami parentification dan dia bisa nge-cut hal tersebut dan akhirnya dia nggak punya dampak psikologis. Atau misalnya dia ternyata resilient, orangnya sangat oke, individunya sangat oke dalam menghadapi stres. Sangat mungkin jadinya dampak psikologisnya yang nggak begitu parah. Paling cuma stres-stres dikit aja, cuman dia fine untuk melakukan atau menjalani kehidupan sehari-harinya. Kalau untuk apa yang bisa dilakukan, mungkin kita mesti tahu dulu, untuk bisa berubah, itu awalnya harus ada awareness. Awareness dulu, baru thinking, baru bisa action. Artinya awalnya apa? Orang tua harus menyadari dulu bahwa kebutuhan anak itu berbeda. Anak itu kebutuhannya apa? Tiap tahap perkembangan, pasti anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Dia tidak punya kebutuhan untuk menggantikan peran orang tua. Jadi orang tua harus aware dulu terkait hal tersebut. Boundariesnya seperti apa, kebutuhan anak apa, boundariesnya seperti apa. Kemudian baru tuh bisa pindah ke thinking, oke, apa yang bisa aku lakukan? Awareness-nya ada, thinking-nya ada. Misalnya, oke, berarti aku harus kasih space yang aman dan nyaman untuk anak aku, untuk akhirnya dia bisa mengoptimalkan tumbuh kembangnya dibandingkan dengan ya udah aku batasin. Baru tuh terakhir adalah action. Oke, kalau sudah masuk ke trauma, jelas cuman satu solusinya. Cari expert. Saya udah ngomongin trauma ya teman-teman ya. Kalau udah trauma, lebih baik kalian datang ke profesional untuk membantu yaitu pemulihan hal tersebut. Dibandingkan dengan mencari cara, aku harus apa. Mendingan seek help dibandingkan ya tadi ya, berpikir sendiri. Bagaimana caranya aku harus bisa keluar dari situasi ini.